Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila an-nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Khasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa kembali berkumpul dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita duduk dalam majelis ilmu, niatnya thalabul ilmi lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis nomor 67. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an ibni Abbasin anna Aba Bakrin kharaja wa dzalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru yukallimun nasa. An Ibni Abbasin, saking Ibni Abbas, Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin, sak temene Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iku kharaja wis metu sapa Abu Bakar
tegese metu sangka kamare Sayyidah Aisyah. Wa dzalika lan utai mangkono kharaja iku ba'da wafati Rasulillah ing dalem sause sedane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru lan utawi Umar iku yukallimu ngomong sapa Umar annasa ing manungsa. Faqala nuli dawuh sapa Sayyiduna Abu Bakar ijlis lungguh sapa sira Umar fa'aba nuli ora gelem sapa Umar ngabekaken sapa Umar. Fatasyahada nuli maca tasyahud maca syahadat fatasyahada mongko nuli syahadat sapa Abu Bakar famala nuli berpaling ilaihi maring Abu Bakar sapa annasu manungsa wa taraku lan padha ninggal sapa annasu Umar ing Umar. Faqala nuli dawuh sapa Abu Bakar amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man minkum setengah sangking sira kabeh iku ya'budu nyembah sapa man Muhammadan ing Muhammad fa inna Muhammadan mongko sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku qad mata teman-teman wis wafat sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man lan utahi sapane wong iku kana ana sapa man iku ya'budu nyembah sapa man Allah ing Allah fa inna Allah mongko sak temene Allah iku hayyun zat kang sugeng kang maha sugeng la yamutu ora bakal mati sapa Allah. Qala wasdawuh sapa Allahu Allah azza wa jalla wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul ila asyakirin. Wallahi lan demi Allah laka anna yakti kaya laka anna nasa yakti kaya sak temene manungsa iku lam yakunu ora ana sapa annas iku ya'lamuna padha ngaweruhi sapa annas annallaha ing sak temene Allah iku anzala was nurunaken sapa Allah hadhil ayata ing iki ayat hatta talaha sehingga maos ing ayah hadhil ayah sapa Abu Bakar fatalaqaha nuli melajari ing al hadhil ayah sapa annasu manungsa minhu sangking Abu Bakar. Falam yusma mongko ora den rungu sapa basyarun wong menungsa illa yatluha kejaba maca sapa basyar ing hadhil ayah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini hadis yang menjelaskan tentang peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Sayyiduna Abu Bakar itu keluar dari kamar Sayyidah Aisyah, tempat wafatnya Rasulullah. Dan itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar sedang berbicara kepada manusia. Sayyiduna Abu Bakar berkata, "Duduklah kamu wahai Umar." Kemudian Umar tidak mau duduk. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar membaca 2 kalimat syahadat dan manusia pun berpaling memperhatikan Sayyiduna Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar
berpidato mengatakan amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah itu hidup, tidak akan mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, sampai pada ayat asy-syakirin. Wallahi, demi Allah, ini perkataan dari Ibnu Abbas, seakan-akan manusia itu belum mengetahui bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini, sampai Sayyiduna Abu Bakar itu membacanya dan mereka belajar kepada Abu Bakar tentang ayat ini. Setelah itu tidak didengar dari manusia kecuali dia membaca ayat ini. Ini terjemahan dari hadis yang sudah kita baca. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau memang ketika sakit menjelang wafatnya, beliau meminta izin kepada para istri-istri lainnya agar beliau diizinkan untuk sakit menetap dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka semuanya mengizinkan, sehingga beliau itu selama sakit menjelang wafat beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian beliau wafat di tempat itu, di hujrati Sayyidah Aisyah, yang sekarang itu menjadi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam Masjid Nabawi pada saat sekarang ini. Karena memang seorang nabi itu dikuburkan di tempat wafatnya. Al-anbiya yudfanuna haitsu yamutun. Dalam hadis disebutkan demikian, bahwa para nabi itu yudfanun, mereka dikuburkan haitsu yamutun, di tempat mereka wafat. Sempat terjadi perdebatan di antara para sahabat tentang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Sebagian sahabat mengatakan, berpendapat bahwa Nabi dimakamkan di Makkah saja, di tempat kelahiran beliau. Sebagian sahabat yang lainnya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Baitul Maqdis saja, di Palestina, di Baitul Maqdis, karena di sana adalah tempat makam para nabi. Para nabi kebanyakan dimakamkan di sana. Maka Nabi Muhammad dibawa di sana untuk dimakamkan di sana. Sebagian berpendapat dimakamkan di Madinah saja. Sayyiduna Abu Bakar yang kemudian mampu untuk menyatukan para sahabat dengan membacakan sebuah hadis, al-anbiya yudfanuna haitsu yamutun, bahwa para nabi itu dikuburkan di tempat mereka wafat. Sehingga semuanya kemudian sepakat untuk menguburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat beliau wafat, yaitu di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan setelah ada perluasan, karena rumahnya itu mepet dengan Masjid Nabawi, ketika ada perluasan masjid, maka sekarang makam Nabi menjadi berada di dalam Masjid Nabawi, Al-Masjid An-Nabawi. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumah Sayyidah Aisyah
radhiyallahu anha, dan Sayyiduna Abu Bakar mendengar tentang berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyiduna Abu Bakar kemudian datang lebih awal. Sayyidah Aisyah putri dari Abu Bakar. Ketika beliau mendengar, beliau langsung datang dan kemudian beliau masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, sudah ditutup dengan kain. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar membukanya. Tentu saja beliau karena wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat kuat. Beliau sangat kuat. Orang yang paling kehilangan Rasulullah adalah Sayyiduna Abu Bakar. Karena Sayyiduna Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat. Sehingga orang yang paling kehilangan atas wafatnya Nabi itu beliau. Umat Islam secara umum kehilangan, para sahabat secara umum sangat kehilangan Sayyiduna Abu Bakar yang paling kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah memberikan keistimewaan terhadap Sayyiduna Abu Bakar dengan kekuatan keyakinan dan sabat, sehingga beliau kuat menghadapi musibah tersebut. Beliau tidak kemudian melakukan hal-hal yang dilarang, misalnya melakukan nadab atau niyahah, tetapi beliau dengan kekuatan keimanannya, beliau sanggup, beliau kuat, dan kemudian beliau mencium kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi di luar, orang-orang sudah ramai, mereka sudah pada mendengar peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka tidak percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah wafat. Sebagian mereka berita itu berita yang nggak benar, termasuk diantaranya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tergopoh-gopoh datang, tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak langsung masuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Sayyidah Aisyah, tetapi beliau di luar berbicara kepada manusia. Beliau mengatakan, "Man qala inna Muhammadan qad mat, darabtu unuqahu." Dia mengatakan itu. Barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah wafat, saya bunuh dia dengan pedangku ini. Akan aku pukul lehernya, artinya akan aku bunuh dia. Kata Sayyiduna Umar, karena apa? Dahsyatnya berita yang wafatnya Rasulullah ini membuat banyak para sahabat itu betul-betul tidak siap menerima berita itu, sehingga sebagian orang menangis, sebagian orang mudah nggak bisa gerak, sebagian orang sampai terduduk dan sebagainya ketika mendengar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu akan abadi, tidak. Tetapi Sayyidina Umar, sebagian ulama mengatakan Sayyidina Umar itu tidak
beliau menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak wafat secepat itu. Beliau menyangka bahwa beliau wafat setelah wafatnya para sahabatnya, baru Nabi akan wafat. Sehingga beliau saat itu tidak percaya dengan berita wafatnya Rasulullah SAW, sehingga beliau marah kepada setiap orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Di saat ramai, kondisi ramai di luar, Sayyiduna Abu Bakar kharaja. Yang dimaksud di sini anna Abu Bakar kharaja. Sayyiduna Abu Bakar kemudian keluar dari rumah Sayyidah Aisyah yang beliau sudah tahu dan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ijlis, duduklah kamu, wahai Umar." Tapi Umar karena sedang susah, sedih, pokoknya bercampur segalanya. Ketika dikatakan Sayyidina Rasulullah itu wafat, bagaimana kita pasti tahu bagaimana seseorang ketika mendengar bahwa orang yang paling dicintainya itu wafat. Tentu perasaannya itu bercampur-campur segala-galanya. Maka ketika dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ijlis ya Umar, duduklah kamu wahai Umar." Karena dia bawa pedang, mengancam orang-orang yang bilang Muhammad itu telah wafat akan dibunuhnya. Oleh Sayyidina Abu Bakar dikatakan, "Duduklah." Fa'aba. Umar nggak mau duduk, dia tetap berdiri saja. Fatashahhada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Beliau berpidato di hadapan para sahabat. Amma ba'd. Ketika beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian orang-orang berpaling. Yang asalnya mereka menghadap kepada Sayyiduna Umar, kemudian semua para sahabat yang lainnya berpaling mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa taraku Umar. Dan mereka meninggalkan Umar. Meninggalkan artinya yang asalnya mereka fokus pada Sayyiduna Umar, ketika Sayyiduna Abu Bakar itu berceramah, berpidato, kemudian semua orang berpaling kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad benar-benar telah wafat. Nah, di sini setelah Sayyiduna Abu Bakar mengatakan seperti itu, maka baru semuanya yakin dan percaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa di antara kalian yang beribadah menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup, dia tidak akan mati. Rasulullah adalah makhluk. Rasulullah adanya berpermulaan, maka dia akan berakhiran. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Makhluk
itu akan mati. Nabi Muhammad adalah makhluk, maka Nabi Muhammad juga akan wafat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup yang tidak akan mati selamanya. Kalau kalian yang disembah adalah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Tetapi jika kalian menyembah Allah, maka Allah itu hidup selamanya, tidak akan mati. Karena memang nanti dalam sejarahnya banyak orang yang kemudian menjadi murtad setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya satu atau dua orang yang murtad keluar dari Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ribuan orang yang kemudian meninggalkan Islam menjadi murtad, yang kemudian diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatu Rasulillah. Memang Sayyiduna Abu Bakar ini luar biasa. Beliau memang afdhalus sahabah, sahabat yang paling utama, sahabat yang paling kuat keimanannya, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak permasalahan-permasalahan yang selesai karena Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliaulah yang kemudian diangkat oleh umat Islam sebagai khalifatu Rasulillah, sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti dalam memimpin umat Islam. Bukan pengganti sebagai nabi dan rasul, tetapi sebagai pengganti memimpin umat Islam. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan itu. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kalau dalam bahasa Arab, mata yamutu bisa dipakai untuk siapa saja. Enggak ada enggak ada yang halus atau lebih lebih kasar, tidak ada. Qad mat sama. Meskipun fa inna Muhammadan disebut qad mat. Kalau di bahasa Indonesia, kalau dibilang mati itu terlihat kurang sopan. Maka dikatakan sudah wafat. Kalau orang mulia maka dikatakan wafat. Kalau orang biasa mati. Kalau orang yang orang nggak jelas, misalnya orang nakal, itu kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia ya tetap mati. Kalau bahasa Jawa ada mate, ada bongko dan sebagainya. Bahasa kasar untuk mereka yang nggak bernilai ya, di masyarakat, sehingga bahasanya dikasarkan. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada wafat dan mati. Qala Allah azza wa jalla, ini ayat yang dibaca oleh Sayyiduna Abu Bakar untuk menjadi dalil bagi beliau terhadap apa yang telah beliau sampaikan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar beliau telah wafat. Beliau mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat, mengutip ayat Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Itu lengkap ayatnya. Kalau di sini kan dipotong qad khalat min qablihi rusul ila asyakirin. Kalau ayat lengkapnya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum
wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Itu ayat lengkap yang dibaca oleh Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar tentu membacanya dengan lengkap. Ini kan ringkasan dalam ini kitab ringkasan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu semuanya diam, termasuk Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bisa menerima tentang berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas, perawi hadis ini mengatakan, wallahi laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hadhil ayah hatta talaha Abu Bakar. Ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat ini, semua sahabat itu seakan-akan mereka itu belum pernah mendengar ayat ini. Kenapa? Saking dahsyatnya berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka, sehingga mereka nggak terfikir dengan adanya ayat ini. Orang itu kalau sudah sedang galau, sedang sedang di puncak kesedihan, itu kan banyak yang lupa, banyak yang dia nggak teringat. Berbeda dengan Sayyiduna Abu Bakar yang diberikan kekuatan yakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akalnya masih bisa beliau berpikir dan mengingat tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Sayyiduna Abu Bakar membaca ayat ini, para sahabat seakan-akan gak pernah ada ayat ini turun. Baru sekali ini mereka seakan-akan mendengarnya dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikatakan seakan-akan, padahal sebenarnya mereka sudah pernah dengar ayat ini sebelumnya. Tetapi karena mereka dalam kondisi dalam kondisi puncak kesedihan mereka mendengar berita wafatnya Nabi, sehingga seakan-akan nggak ada terlintas ayat ini dalam benak mereka, dalam hati mereka. Dan Sayyiduna Abu Bakar kemudian membacanya sehingga kemudian menjadi semuanya tersadar. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Muhammad itu seorang Rasul, dia bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang Rasul, makhluk yang bisa wafat sebagaimana para nabi-nabi yang lainnya. Sebelumnya sudah ada nabi-nabi yang lainnya dan silih berganti mereka wafat. Sayyiduna Adam sudah wafat, Nuh, Ibrahim, Musa, semuanya sudah wafat. Silih berganti Rasul datang, kemudian mereka pun pada akhirnya wafat. Sayyiduna Umar juga, Sayyiduna Muhammad, beliau juga seorang Rasul yang makhluk dari kalangan manusia, maka beliau juga bisa wafat. Ayat itu menjelaskan seperti itu. Maka hendaknya seseorang tidak berpaling setelah wafatnya seorang Rasul seperti pada masa-masa sebelumnya. Banyak di antara manusia pada masa-masa yang lalu, ketika seorang nabi mereka wafat, kemudian mereka berhenti menyembah Allah, kemudian mereka keluar dari Islam dan seterusnya. Dan memang terbukti setelah wafatnya Nabi pun kemudian ada orang-orang yang menjadi murtad. Nah, setelah itu dikatakan falam yusma' basyarun illa yatluha. Setelah itu manusia pada membacanya. Maksudnya seperti itu. Pada membaca ayat itu. Ayat ini itu seakan-akan kemudian menjadi wirid bagi umat Islam. Banyak orang yang membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul al-ayah. Seakan-akan menjadi wirid setiap orang membaca ayat ini.
setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacanya di hadapan para sahabat yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, inilah kisah peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah itu, setelah semuanya mengetahui dan menerima kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka sebagian para sahabat kemudian sudah langsung berpikir tentang pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu telah dibicarakan oleh mereka sebelum menguburkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian pada akhirnya dipilihlah Sayyidina Abu Bakar. Jadi sudah berkumpul antara para sahabat dari kalangan Ansar dan juga dari kalangan Muhajirin. Mereka bermusyawarah dan sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Siapa yang berhak untuk menggantikan Rasulullah, yang menjadi khalifatul Rasulullah? Sebagian mengatakan yang berhak adalah dari kalangan Ansar, karena kalangan Ansar adalah Ansarul Rasulillah. Mereka lah yang menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi berkibar, dakwah Islam menjadi berkibar dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya disebabkan oleh orang-orang Ansar, maka orang Ansar lebih berhak. Sebagian para sahabat berpendapat bahwa orang-orang Muhajirin yang berpindah dari Makkah ke Madinah, mereka lebih berhak karena mereka lebih dulu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah di Makkah. Mereka telah lama membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Di tengah perdebatan seperti itu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian membaca sebuah hadis. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin umat Islam itu berasal dari suku Quraisy. Akhirnya dari kalangan Muhajirin yang diangkat yaitu Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Umar langsung mengajukan Sayyiduna Abu Bakar dan semuanya kemudian setuju dengan dengan mengangkat Sayyiduna Abu Bakar menjadi khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Usamah bin Zaidin qala arsalat ibnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilaihi ana benan li qubidha fa'tina. An Usamah bin Zaidin, saking Usamah bin Zaid, qala dawuh sapa Usamah bin Zaid, arsalat ngirim sapa ibnatun nabi utawa ngutus sapa ibnatun nabi putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat mengatakan putri Nabi yang bernama Zainab. Jadi yang dimaksud dengan ibnatun Nabi itu adalah Zainab. Anna benan sak temene anak lanang li ketuwe ingsun iku kubidha. Iku kubidha teman-teman maksudnya di sini kalau aslinya kan kubidha itu sudah di makna aslinya, artinya sudah di kubidha itu dibeginikan, dicabut. Kubidha.
Artinya sudah, yang dimaksud kubito itu arep mati gitu lah. Sudah berada atau sudah mau sakaratul maut, mau mati. Fa'tina mongko teko panjenengan ing kita. Fa'arsala nuli ngutus sapa Kanjeng Nabi yukri'u maca salam sapa wong, yukri'u maca assalama ing salam, artinya mengirimkan salam. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi inna lillahi, sak temene iku ketuwe Allah, ma utawi perkara akhadha kang wis ngalap sapa Allah, walahu lan iku ketuwe Allah ma utawi perkara a'ta kang wis paring sapa Allah. Wa kullun lan utawi saben-saben kabeh iku indahu ing dalem pengetahuane Allah bi ajalin kelawan ajal musamma kang wis den tentokaken. Fal tasbir mongko becik sabar sapa ibnatu an-nabi wal tahtasib lan becik golek ganjaran sapa ibnatun nabi saking kesabarane. Fa arsalat nuli ngutus sapa ibnatun nabi ilaihi maring Kanjeng Nabi tuksimu sumpah sapa ibnatun nabi alaihi ing atase nabi layak tiyannaha, yakti teka sapa Kanjeng Nabi ing ibnatun nabi. Faqama nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi wa ma'ahu lan iku sartane Kanjeng Nabi Sa'd bin Ubadah utawi Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun lan pira-pira wong lanang liyani. Farufi'a nuli den angkat ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa as-sabiyyu bocah cilik bayi, wa nafsuhu lan utawi nafase atau wa nafsu lan utawi awake sobi iku tataqaqau, tataqaqau, sulit bacanya. Itu ibarah dikatakan sautu syai' al-yabis idza haraka. Jadi tataqaqau itu artinya itu adalah ibarah dari suara sesuatu yang basah ketika dia bergerak. Artinya orang bayi itu sakaratul maut, dia mengeluarkan suara seperti suara air yang suara sesuatu yang basah. Qala dawuh sapa rawi kang riwayataken saking Usamah, hasibtu nyangka sapa ingsun annahu sak temene Usamah bin Zaid iku qala dawuh sapa Usamah bin Zaid ka'annaha kaya sak temene nafsuhu iku syannun. Syannun itu dikatakan itu serupa, jadi nafasnya itu diserupakan dengan semacam kulit. Ini secara hakikatnya kita belum tahu ya. Nah, itu saja. Fafadat nuli mili apa ainahu banyu meripate Kanjeng Nabi. Banyu meripat lorone Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza, ma iku apa hadza utai iki? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, hadhihi utai iki iku rahmatun rahmat. Ja'alaha kang dadekaken ing rahmat sapa Allahu Gusti Allah fi qulubi ibadihi ing dalem pira-pira atine pira-pira kawulane Allah.
Fa innama yarhamu mongko angin pestine aweh rahmat sapa Allahu Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah ar-ruhamaa ing ar-ruhamaa ing pira-pira rahmat. Artinya ing pira-pira kang welas asih ya, pira-pira hambane Allah kang welas asih. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa kata yang tadi agak sulit kita menjelaskannya, tetapi kita ingin menjelaskan tentang isi daripada hadis ini. Hadis ini pertama diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kita tahu beliau adalah hibbu Rasulillah ibnu hibbi Rasulillah. Karena ada Usamah, ada Zaid. Zaid ini hibbu Rasulillah. Usamah juga hibbu Rasulillah. Hibbu Rasulillah maksudnya kekasihnya Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dan bapaknya Zaid ibnu Harithah itu adalah dulu pernah menjadi putra angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya putra namanya Usamah, juga sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga Usamah disebut sebagai hibbu ibnu hibbi. Nah, hibbu Rasulillah ibnu hibbi Rasulillah. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa putri Nabi, dalam sebagian riwayat para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Zainab, putri Nabi yang bernama Zainab. Zainab ini punya seorang anak, seorang anak yang masih kecil, yang masih balita, masih bayi, yang anaknya ini sudah mau mati, sudah sakit parah dan akan meninggal dunia. Kemudian Zainab, putri Nabi ini mengutus seorang utusan untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan Nabi itu bisa datang kepada putrinya ini dan melihat anak dari Sayyidah Zainab ini. Tetapi Nabi pertama ketika mendengar ini, beliau tidak datang, tetapi beliau mengutus seorang utusan agar menyampaikan salam beliau kepada putrinya Zainab dan mengatakan agar disampaikan kepada Zainab, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu yang diminta untuk disampaikan kepada Zainab, bahwa sesungguhnya sesuatu yang diambil oleh Allah itu adalah milik Allah, dan sesuatu yang Allah berikan itu sebenarnya itu juga milik Allah, karena segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kemudian diberikan kepada kita berupa anak dalam hal ini itu adalah milik Allah, dan ketika Allah kemudian mewafatkannya, menjadikannya mati, mengambilnya kembali, itu adalah memang milik Allah. Karena itu hendaknya seseorang bersabar, dan setiap sesuatu itu memiliki dalam pengetahuan Allah itu ada ajal yang sudah ditentukan. Ada yang ditentukan ajalnya itu pendek, artinya umurnya pendek. Ada yang umurnya panjang, sehingga dia masih bayi. Dia hanya diamanahkan kepada seseorang beberapa tahun saja, kemudian diambil. Ada yang diamanahkan sampai menjadi anak itu menjadi remaja, muda, kemudian diambil amanahnya oleh Allah. Ada yang sampai tua, kemudian baru meninggal, macam-macam.
yang pasti setiap orang itu sudah ada ajal yang musamma, artinya muqaddar, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang mati, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita nggak tahu. Semua kita yang hadir di sini semuanya sudah ditentukan waktu kematiannya. Nggak tahu apakah siapa yang lebih dulu di antara kita yang meninggalkan dunia ini, kita nggak mengetahui. Nggak mesti yang tua seperti saya lebih dulu, bisa jadi yang muda lebih dulu mati daripada yang lebih tua, bisa jadi, dan itu banyak terjadi. Artinya yang muda jangan kepedean, kemudian umur saya masih panjang. Tidak, karena ajal Allahu a'lam, Allah yang mengetahui ajal seseorang, dan kematian tidak memandang pada umur tua atau muda, sehat atau sakit, tetapi tergantung kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau meminta kepada putrinya itu faltastabir wal tahtasib, hendaknya bersabar. Ketika kehilangan seorang anak yang masih kecil, hendaknya dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya itu. Ini bagi seorang ibu kan sesuatu hal yang sangat berat. Bagi seorang ibu, sesuatu hal yang sangat berat ketika kehilangan seorang anak, meskipun anak itu masih kecil. Apalagi anaknya sudah agak besar, itu tetap saja merasa kehilangan. Bahkan anaknya sudah tua pun, seorang ibu jika anaknya meninggal lebih dulu, maka dia akan sangat kehilangan. Itu sebagai musibah bagi seorang ibu. Bagi keluarganya secara umum, tetapi biasanya seorang ibu yang paling merasa kehilangan atas meninggalnya seorang anak. Dalam hal ini adalah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Beliau putranya yang masih balita itu diambang kematian, dan beliau meminta Nabi untuk datang. Tetapi Nabi belum datang ketika itu, dan beliau memberikan nasihat melalui seseorang. Kemudian setelah itu beliau bersumpah meminta kepada Nabi agar datang, meminta ayahnya Rasulullah agar datang. Maka Nabi kemudian mengajak beberapa sahabat yang lainnya. Beliau berdiri dan beliau mengajak Sa'ad ibn Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, dan para sahabat lainnya untuk bareng-bareng datang ke rumah Zainab putrinya. Menurut satu riwayat, karena kalau dalam hadis ini hanya disebut ibnatun Nabi. Setelah di sana kemudian beliau dikasihkan bayi itu, anak yang balita yang mau meninggal itu dikasihkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bayi itu di situ di situ sudah sakaratul maut. Itu gambaran wa nafsuhu tataqaqa'u atau ka'annahu syannun, itu menggambarkan bahwa anak itu memang sudah sakarat. Sudah sakaratul maut, sudah sebentar lagi itu akan meninggal, dan kemudian meninggal. Dan kemudian bayi itu meninggal di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafadat ainahu. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Sehingga Sa'ad itu bertanya, Sa'ad ibn Ubadah bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Karena Nabi memang kuat, jelas. Beliau menanggung musibah itu sangat banyak sekali.
Bukan hanya cucunya yang meninggal. Putra dan putri Nabi itu semuanya telah meninggal dunia di saat Nabi masih hidup, kecuali Sayyidah Fatimah saja yang wafatnya setelah wafatnya Nabi. Apa ini wahai Rasulullah? Ini jamnya sudah habis ya. Kita terangkan cepat. Rasulullah mengatakan hadhihi rahmah. Menangis ini adalah sebagai rahmah. Artinya ini adalah asar dari rahmah yang ada di dalam hati, yang Allah jadikan dalam hati para hambanya. Ini menunjukkan rasa kasih sayang Nabi terhadap yang ada di dalam hati beliau terhadap sesama. Fa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati para hambanya yang ada kasih sayang terhadap sesama di dalam hatinya. Insya Allah ini akan kita perjelas lagi penjelasannya dalam pertemuan berikutnya, sebelum kita membahas pada hadis yang selanjutnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.